Aku tadi udah beresin kayak gitu. Nggak habis tuh, nggak dimakan kan. Masih aku masaknya jam berapa ya? Malam. Jam 8 aku masak terus ketiduran. Lupa aku pokoknya malam aku tinggal diangetin aja. Masih anget ini, tak angetin aja. Mau buat sambal goreng ya. Ini telur rebus sama kentang masih aku itu sambal goreng. Ini sambal goreng aku simpen di sini. Ini kentangnya udah aku bersihkan, tinggal dikupas-kupas semuanya. Aku di sini aja ini bikinnya. Mudah-mudah aja. Goreng lagi atos aku kukus saja. Ini kalau aku goreng ini aku kukus saja taruh di samping-samping sini. Ini bagus loh padahal nasinya. Ini aja ini nggak apa-apa ini. Ini dibuang aja ya. Tempe sakme tapi sayang udah biar aja. Ini kentangnya ada berapa biji nih? Ada 7. Sambal gorengnya 2. Ininya 4 telur rebusnya. Sambal goreng ini untuk seperempat ini 1 kilo. Nggak apa-apa, cukup kok segini nih. Tambah kecap, tambah bumbu lain-lain. Tuh ya. Ini kayak gini. Aku soalnya hitam kalau nggak di direndam sama air. Ini air biasa ini, air mentah. Air dari kran. Pokoknya kalau kentang itu harus, kalau kentang aja ya, soalnya hitam. Kata ibuku bisa hitam nanti, kayak itu harus direndam dulu kayak gitu. Kalau ngupas tuh hasilnya direndam air kayak gitu. Kayaknya khusus kentang ya. Aku masih belum tahu jenis jenis sayur yang lain yang harus. Kalau kayak brokoli, hijau brokoli apa aja itu direndam sama air garam, direndam supaya ulet-uletnya nanti ngambang kayak gitu, mati terus ngambang kayak gitu, terus ditiriskan kayak gitu. Kemudian ibu aku tuh ngomong apa lagi ya, udah kayak gitu aja, pokoknya kamu bisa-bisa sendiri bumbunya yang banyak. Karena tak pikir-pikir, tapi pak suami aku sih sebenarnya ya dalam hati kecilnya ya, tapi kalau kan namanya cinta itu menerima kekurangan dan kelebihannya kayak gitu. Terima aja sih masakanku itu ya enak, selalu enak, kadang-kadang sih protes kayak gitu. Kalau apa adanya aja. Lama-lama kan aku lebih suka apa adanya ya, gak usah kamu bilang enak kayak gitu. Kadang-kadang kebanyakan variasi, ada ada telurnya, ada telur or-are, ada telur apa sayurnya, kemudian ada pentolnya, kemudian aduh aku kasih ayam lagi, kemudian aku kasih telur ceplok. Kaken, oh ya wis lah, wis gak popo. Kayak tersinggung ya mungkin kalau adik aku, tapi adik aku enjoy enjoy aja sih, kayak sama-sama kerja kan kayak gitu mungkin. Kayaknya lo ya, tapi aku nggak tahu ya, kayaknya tuh nggak ada semuanya sih kalau saling menerima kekurangan dan kelebihan, tapi nggak tahu lagi di dalam dasar hatinya yang paling dalam. Menurut ibu aku, kalau ibu aku sih bapakku sangat, meskipun bapak aku petani kayak gitu, dilayani banget kayak gitu loh. Kayak gitu. Sensitif tuh, orang miskin tuh sensitif banget kayak gitu. Orang susah itu sensitif kayak gitu. Jadi jangan digarai, sakit banget kayak gitu loh. Allah Maha mengetahui sih isi hati manusia gitu. Aku tak masak ya. Ini pakai air biasa aja. Kemudian dipotong dadu ya. Dipotong dadu. Goreng kotak-kotak kayak gini. Belum udah aku potong. Aku mau goreng. Keliru ya. Ini telurnya udah rebus ini. Boleh dikasih santan juga enak, dikasih ini sungkara juga enak. Ada aku pun ditambah ini juga apa, dicampur bubuk balado sama kok. Ini agak pedes tapi ini sambal gorengnya ditambah kalau kurang loh, tapi ini kayaknya 2 aja cukup.
Aku goreng dulu ya. Aku coba satu dulu. Udah. Uh, hati-hati tangannya. Tuh, pakai tangan nggak apa-apa. Tanganku bersih, udah. Yo, bersihkan. Oh, udah. Pakai saringan ini. Nantinya nggak apa-apa ini. Udah rusak tapi masih lumayan kok. Pokoknya nggak kemakan aja yang itu. Oh ini gara-gara nyuci kok. Nyuci piring kayak gitu. Nyucinya pakai itu aku rusak ini. Tapi ini enggak. Ini enggak loh, ini enggak. Gitu pokoknya aku gini. Ngefek enggak ya? Aku dulu kan cuman belajar kayak gitu. Belajar berumah tangga, belajar masak, mulai dari menikah kayak gitu. Tapi Pak suami aku enggak terlalu kok kayak gitu loh. Nggak terlalu makan itu, ya udah yang penting kamu sehat aja aku udah seneng kayak gitu. Istilahnya banyak sih suami yang kayak gitu itu sebenarnya nggak nggak usah suamiku aja kayak gitu loh. Tapi kalau aku nggak tahu ya, orang misalkan aku dapet kayak gitu dia juga, aku lihat bapak aku diladenin kayak gitu sama ibu aku, ya mau nyoba yang kayak gimana lagi kayak gitu loh. Sama aja kayaknya siapapun suamiku, aku punya standar ingin jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Semakin hari semakin pintar kayak gitu, melayani suami, melayani anak kayak gitu, dan seterusnya, keturunan seterusnya kayak gitu. Gimana kalau cucunya beli terus setiap, ya nggak apa-apa kalau banyak uang, nggak apa-apa kayak gitu. Katanya ibu aku sih sebaiknya tuh belajar masak kalau perempuan, jadi uang itu masih bisa ditabung kayak gitu. Ada loh yang ngabis-ngabisin uang Pak suami itu biar suaminya cepet mati, ada ya, aku nggak tahu juga. Emangnya karena kadang-kadang Pak suami juga yang garai kayak gitu, dia bikin jengkel kayak gitu, nggak tahu kesalahan masa lalu apa kayak gitu loh. Ya aku kepinginnya nih kayaknya kayak gini terus bisa, tapi aku kalau sudah bikin video dari pagi hari, aku harus sampai malam kayak gitu. Kalau nggak dimulai dari awal, aku udah agak paling pendek kayak gitu, nggak panjang-panjang banget, terus nggak ada bunga-bunga kayak gitu, nggak ada. Aku nggak suka kalau nggak ada bunga-bunga, tanaman alam kayak gitu. Aku bagaimana aku eksplor alam aku sebisa aku. Mana ada salju buatan, aku bisa ke sana kayak gitu. Masa tiap hari? Ada di mana tuh ya? Di Royal kayaknya, apa di Transmart ya, di Transmart aku pernah ke sana sekali kayak gitu, habis 800.000 ya sak makan nih. Makan kan habis, ya habis dari sana aku makan kayak gitu. Dikasih kaos kaki, dapat kaos kaki ya, setiap yang datang tuh dapat kaos kaki, dipinjemi. Oh kalau jaket enggak, harus beli juga, siapa tahu ke luar negeri beneran kayak gitu. Tapi aku bawa dari rumah aja, jadinya nggak. Kalau mau beli jaket-jaket yang tebel untuk di salju beneran tuh ada. Udah ya, aku sambil masak ngomongnya. Anakku sekarang hari Senin, anakku pacara, aku harus cepet-cepet ini masih goreng udah di sekolah pacara. Ya, oh bensinku mau habis. Ah, ya ini enak banget ya kerjanya ibu rumah tangga itu kalau bikin kayak gini. Oke, katanya nggak semuanya, apa semua orang, aku nggak tahu, aku harus ada spesifikasinya mungkin ya. Kreator, kreator. Aku udah nganter anak aku. Aku tadi agak siang
sih bangunnya. Senin males banget kayak gitu loh. Males aku, males bangun aku tuh kayak aduh kok gimana sih? Kayak gini-gini aja itu maunya apa? Ya, maunya sambal goreng ini langsung mateng. Kayaknya aku nggak pernah mimpi tuh punya mbak kayak gitu. Aku pingin menghapuskan ya kayak gitu ya, ibu rumah tangga kayak gitu ya, kayak gitu itu, kayak gitu masak. Apalagi dengan uang minim ya nggak mungkin lah aku bayar itu. Kasihan juga rumahnya ini 3 kamar. Mbakku di mana pulang kayak gitu kan bisa dulu pulang kayak gitu. Aku pernah 2 kali pulang dan semuanya pulang. Tapi yang satunya masih muda kan, Mbak pagi-pagi subuh ke sini ya. Nanti aku berangkat, Mbak juga berangkat kerja juga kan di pabrik wig waktu itu, pabrik rambut. Aku makan ya namanya meja makan cuma satu ya, makan bareng aja, makan ambil aja. Pak suami aku udah nggak setuju banget kayak gitu. Ya udahlah, wes aku tetapkan 2 orang itu aja. Mbak Sopo lali aku, anak yatim sih, tapi ya aku tetap menerapkan hal-hal yang aku tuh lucu sebenarnya. Tapi jahat juga kayak gitu loh. Aku kan ya kayak gitu aku potong kalau mbaknya melakukan kesalahan aku potong. Mbaknya libur aku potong loh. Sampai nggak kerja gimana kinerjanya nanti aku kalau pakai sampean terus kayak gitu. Sebenarnya kalau ngasih ya ngasih aja. Kalau namanya peraturan ya aku terapkan aja kayak gitu loh. Kan anak yatim ya waktu itu. Anak yatim waktu itu kayak Mbak Prapti sih sebenarnya. Aku punya Mbak Prapti tuh mbaknya kos-kosan kayak gitu. Tapi itu udah punya baby, aku lupa waktu itu. Mirip kok kayaknya. Terus ya udah itu. Aku kalau ngasih kalau peraturan kayak gitu aja aku waktu itu. Tak potong ya Mbak, sampean nggak masuk sih. Aku kalau kegelabakan aku kalau nggak masuk dada kayak gitu nggak ngasih tahu. Mungkin aku pas marah ya. Namanya juga dadak kayak gitu loh. Gimana nih anak aku kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku potong aja. Ya, tapi baik terus saja kerja. Cuman berapa tahun? Setahun apa ya? Aku berhenti, wis aku berhenti kerja. Aku berhenti kerja ya udah aku di rumah. Lama-lama di rumah sebentar cari kerja lagi. Gak taunya sekolah. Tak pikir pelatihan sebentar ya. Sekolah setahun. Salah informasi. Aku tuh kayak gitu loh. Habis itu ya udah jadi guru. Aku sebetulnya udah aku cari ilmunya aja. Agama aku udah bisa kayak gitu loh. Agama aku udah bisa cara buka-buka Al-Qur'an kayak gitu dan terjemahannya aku udah ngerti. Aku ambil ilmunya aja. Gak bisa ini 2 tahun ini harus mengabdi. Kalau nggak gitu apa harus nggak tahu kembalikan uang apa gimana aku lupa kayak gitu loh. Ya udah aku akhirnya 2 tahun aku akhirnya kerja kayak gitu. Tapi aku kepingin aku batin aja kalau di desa aku kan aku bisa langsung kepala sekolah kayak gitu. Meskipun kepala sekolah TK dulu ya, waktu itu ibu aku kesulitan banget tuh cari dana. Gimana kalau aku udah mengabdi di situ kayak gitu. Ya kayak gitulah namanya, memang harus pengorbanan kan. Jabatan publik itu nggak bisa dibikin kaya kayak gitu, kaya sekali itu nggak bisa. Harus cari apa ya, sampingan lain supaya atau kaya duluan kayak gitu. Kalau mau survive pingin kaya, nggak tahu, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu definisi kaya itu kayak apa. Yang penting aku nggak kekurangan aja itu udah kaya menurut aku. Nggak punya hutang itu kaya. Wis aku tak masak dhisik. Harapan sama ikan kesukaan tuh ikan. Kalau ikan dia suka bagian badannya kan banyak dagingnya ya. Kalau kepala itu sulit mah. Kalau buntut juga tipis banget kayak gitu loh. Kalau mama sih terserah. Paling mama kepala buntut soalnya badannya tuh lebih suka ke anak aku kan banyak proteinnya kayak gitu. Protein hewani. Aku masih dapat segini tadi anakku berangkat. Dapat segini loh. Keringnya kayak gini lah pas. Terus melungsungi ya itu aku kadang sambil mikir ya aku, tapi nggak tahu pendapat aku tuh bener apa enggak ya kayak gitu. Orang kaya jangan pikir nggak butuh kasih sayang. Semua manusia itu butuh kasih sayang. Makhluk Tuhan itu kan ada hewan aja kalau disayang-sayang terus kayak manusia loh, lama-lama kayak gitu. Gajah aja dipukul-pukul kayak gitu bisa nulis loh, bisa gambar. Itu banyak di media sosial, dipukul dulu sama pawangnya itu sampai bisa gambar.
Gila apa, udah aku mau ngelanjutkan. Aku yang terbesit di pikiranku, aku video kadang-kadang aku malu kayak gitu, wah ini aja kayak gitu, bosen aku. Aku hapus. Tapi kalau ini masih baru, orang kaya orang miskin butuh kasih sayang, namanya juga manusia ya, sesama makhluk Tuhan. Udah aku mau bikin sambal gorengnya cepet, tapi aku sama kamera ngomongnya tuh lama. Aku mikir temen aku ini gimana, kemana. Jangan sampai ngerepotin kayak gitu. Aku udah bisa, aku nggak terbengkalai kok kayak gitu loh. Ketawa lagi kalau aku nggak sholat. Nanti insya Allah aku, kalau teman aku tuh nanti support kayak gitu, aku pasti sholat kayak gitu. Nanti kalau teman-teman aku, kenapa sih tergantung teman kayak gitu? Kenapa kamu tergantung teman? Kok teman? Ya teman. Aku bener-bener tergantung temenan kayak gitu loh. Aku mau masak lagi, yes. Pak suami aku belum, mana ya? Pak suami aku masih belum berangkat, anak aku juga belum berangkat yang kuliah kayak gitu. Jadi aku masih lanjutin. Kalau anakku yang tadi tuh udah makan aja sama ikan gitu ya, tadi yang bagian dada itu dia suka. Ya udah, sama air es. Susu aku nggak sempat, teh belum sempat, ya udah kayak gitu aja. Kayak gini aja. Ada yang digoreng kering banget, ada. Aku goreng nih, ya kering sih, tapi masih ada empuk-empuknya kayak gitu. Kalau ini aku goreng biar gak cepet basi ya. Kok ini telur. Ini sambal goreng, ini udah siap semuanya kok. Ini jeruk purut, boleh ya dikasih jeruk purut. Tapi aku nggak, anak aku tuh kadang-kadang ini kayaknya udah di blender jeruk purutnya. Nggak apa-apa, wis nggak usah. Aku ada di depan. Ini telurnya udah aku rebus kayak gini. Aku dulu ngerebus kayak gini loh ya. Aku dulu kekurangan kurang mateng ininya loh. Kalau nggak direbus, udah kayak gini aja mudah kan. Aku kasih santan jadi nggak seberapa merah. Diaduk aja. Aku kayak suka banget aku sama ati, rempelo ati aku suka ini. Kesukaanku sambal goreng ini sama ini, biasanya ibu aku telur Bali, sambal goreng kayak gitu aja. Menu-menu selamatan. Udah gini aja sarapan hari ini. Anakku tadi sama ikan, mau kok anak aku tuh tak kukus aja biar agak lunak. Ada ini aja. Masih ada. Alhamdulillah. Menu aku itu aja. Menu selamatan sini. Lodeh mana ya? Lodeh mana ya? Ini Pak suami aku aja. Yang paling suka anak aku gelegean, aku belum sarapan udah gelegean loh. Yang paling suka ini telur rebus dimasak sambal goreng sama kentang, ini anak aku yang pertama, yang sulung. Suka sekali sambal goreng sama telur rebus, telur puyuh juga. Kadang kalau nggak ada telur puyuh, aku telur biasa aja aku rebus kayak gitu. Aku bertahan di perantauan kayak gitu ya. Pak suami aku kalau habisnya tambah banyak, mending nggak usah. Nggak usah bikin video. Enggak kok, ini apa adanya, aku kayak gitu. Ya aku aku pinter-pinter aku gimana mensiasati tetap video itu masih pantas dilihat kayak gitu loh. Kalau yang nggak pantas dilihat jangan dilihat, aku malu. Temen aku tuh kerepotan nggak ngelihatnya ya kalau masih belum punya TV kayak gitu. Soalnya aku kalau lihat itu nggak bisa aku pakai HP, pusing kayak gitu ya. Semoga aja, sebenarnya aku tahu lama-lama ya koyo ngono iku, tapi namanya juga kalau sudah namanya nandur ya, kalau nandur juga nggak akan selamanya ditungguin di sawah kan, enggak ya kayak gitu loh. Paling kalau anak belum mapan tuh ya cari, kalau ibu aku ya cari bisnis lain, telur asin kayak gitu. Nonton TV ibu aku itu aku nggak tahu, kan aku dititipin mbah ya.
Berempat itu dititipin Mbah semua waktu SD, waktu SMP. Kalau adik aku yang terakhir itu baru mulai dari SD itu dia udah diantar dari desa ke kota itu setiap hari. Bapakku ada yang ragil tuh, semuanya kayak gitu. Yang ragil itu ya nggak bisa jauh sama bapak ibu. Diantar dari desa ke kota. Tiap hari itu sekolahnya tuh di Sukabumi 2. Adikku di Sukabumi 2 yang terakhir, kemudian setiap hari itu diantar sama bapakku naik motor. Kalau aku dititipin aja mun arek telu kajian setahun di pokoknya urut, pokoknya lulus SD masuk, lulus SMP supaya anaknya lebih maju kayak gitu dari teman-temannya yang di desa, jadi bisa jadi apa ya, ya gak kalau ada informasi itu bisa menyalurkan yang tidak lebih mudah apa ya, berbagi kayak gitu loh. Kadang kan nggak semuanya orang tuh kadang apa ya, bukan nggak mau berbagi. Kaki tangan Tuhan itu kan kadang-kadang jauh kayak gitu loh. Siapa tahu adik aku jadi kepala desa apa sekretaris desa. Kalau di sana sekretaris desa itu kata bapakku kan sarjana juga kayak gitu. Sarjana sama bapakku tuh bapakku itu dapat ijazah apa namanya tuh ya, persamaan tuh ya namanya. Tuh apa lali aku. Pokoknya sekolah apa ya? Pokoknya SMP, SMA itu bisa kalau belum lulus kayak gitu bisa ujian persamaan. Jadi dianggap sudah lulus SMA kayak gitu. Ya wis jeno. Katanya apa? Pak suami aku berangkat. Mataharinya tertutup awan. Mendung soalnya nggak ngucuk, nggak mekar. Mendung tapi cerah. Oh, matahari datang. Oh, asik kan. Ini daun salam. Ini daun salam. Anak aku ya, ada anak aku belum. Anakku juga pokoknya kenyang aja salah satu sebenarnya. Kalau nggak makan kayak gitu, teh anget. Tapi namanya juga tradisi ibu aku di Indonesia kayak gini, ada teh anget, ada makan karbo kayak gitu. Kayak gimana lagi terus karbohidrat. Udah aku tuang aja sih. Aku aduk dulu. Ini Pak suami aku udah berangkat, minumnya air putih aja. Yang penting udah makan ya. Udah makan kayak gitu. Ya gak nututin aku tadi soalnya aku nganter anak aku kayak gitu loh. Ya gak apa-apa, yang penting kenyang Pak. Kayak. Dulu awal menikah juga aku gak pinter-pinter kayak gini juga. Aku masih belajar tapi aku udah berusaha kayak gitu. Kayak gini, ibu aku suka banget ini. Selesai, tinggal aku ya sama anak aku. Aku sama anak aku. Ya kayak gini, harusnya kalau sudah langsung kaya itu harus kayak gini. Aku dulu masih mikir-mikir tak terusin enggak ya. Soalnya aku tuh sangat tergantung banget kayak gitu sama orang lain, sama orang tua. Sama orang tua sangat tergantung banget kayak gitu. Tapi aku nekat. Aku nekat ya, semoga tidak pernah terjadi apa-apa kayak gitu. Oh namanya Pak suami aku juga cari rezekinya ya. Aku juga yang cari kayak gitu. Aku carikan itu di koran-koran. Akhirnya dapat. Ya udah ya. Aku mau buat anak aku aja. Ini Dek.
Assalamualaikum. Makasih, Mas. Apa itu nak? Pelajaran apa itu? Ambil mata kuliah. Oh ya wes. Selamat ya. Yang penting tuh semangat itu harus dan tidak tergoyahkan dengan karena laki-laki soalnya ya. Oh Ya kan? Kalau perempuan itu bisa aja naik turun karena masih ada suami, masih ada orang tua kayak gitu loh. Kalau nggak ada orang tua terus gimana ayo? iya. Nah, jadi perempuan juga harus safe kayak gitu. Aku makan aja sambal goreng. Ini karbo sama karbo ya, nggak apa-apa sedikit aja wis. Suami aku udah berangkat, aku mau sarapan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan sampai lengah ya kalau sudah mapan suaminya kayak gitu. Dari keluarga miskin pun dia kayak gitu. Kak biasanya miskin apanya? Punya warisan. Orang punya warisan itu nggak miskin loh kayak gitu. Ada orang tua yang support itu juga nggak miskin kayak gitu loh. Udah, yang miskin itu nggak punya teman kayak gitu. Mau susah itu mau kemana itu yang miskin kayak gitu loh. Selesai makannya ini aku makan aku sendiri. Enak kok kayak gitu aku. Ayam bakar dikukus kayak gitu supaya nggak atos. Kayak gitu itu kalau nggak biasa aku udah nggak tahu ya kalau aku udah soalnya sama ibu aku itu ibuku tuh kalau kok nggak pakai mbak sih Li. Terus ibuku marah ya wis mbok jare skarpe wis yo apa cahaya kok nggak gawe mbak yo bubuk omahe sik ngontrak gawe mbak. Ibu aku tuh omahe sik ngontrak lo gawe mbak lo nggak masuk akal ya. Jadi gak masuk akal yo gak popo yo. Ada kok kayak gitu loh. Pulang aku dari sejak kapan ya aku bilang Pak suami aku pokoknya kamu jadi pokoknya jadi 4 kayak gitu loh. Kamu jadi istri aku, ibu anak-anak aku kayak gitu terus jadi sahabat anak aku, jadi penjaga hati sahabat suami aku, sahabat anak-anak penjaga hati anak-anak aku dan suamiku kayak gitu. Nggak tahu istilahnya agama aku nggak tahu apa ya. Ya itu bahasa rakyat ya. Lebih mudah penjaga hati. Gimana ya kalau anak kamu punya hati kan kayak gitu. Iya. Tapi gimana aku mau aku ya mau kemana lagi ibuku gak ada bapakku gak ada ya udah aku jalani aja ya kalau eh, aku tenang kayak gitu soalnya banyak yang diedit. Edit aku malu sebenarnya kalau sampai hacker tahu kayak gitu loh editannya sampai tak segitu kah kayak gitu loh. Udah ya cepet saya makannya. Kayak gitu aja. Aku masakan luar tuh bisa aja aku belajar kayak gitu. Udahlah, ibu aku itu gak ada kesempatan. Ibu aku belajar kue dulu kayak gitu kan. Terus belajar kayak apa? Makanan tradisional tuh aku lebih suka kayak gitu. Kalau yang makanan luar itu aku sukanya tuh di restoran kayak gitu. Kalau ke TP itu pun kalau aku sama suami ya, kalau sama ibu tuh suka lidah lidahnya Indonesia banget kayak gitu. Paling ya bebek, lele, bakso, bakso Solo tuh gado-gado Semarang itu ibuku suka banget sekarang nggak ada ya. Aku sekarang nggak ada sih enak banget loh ada belinjunya bumbunya kental banget kayak gitu enak mungkin apa kentangnya juga diulek di situ ya iki kejarin ibuku iki kok enak ya mungkin kentangnya diulek nang bumbune iku jadi kental kayak gitu loh kacangnya itu terasa kayak creamy banget kayak gitu loh ada belinjunya itu mungkin resepnya ya gado-gadonya dikasih kentang itu dialut jadi agak kental kayak gitu nggak pakai maizena nggak pakai tepung maizena kan melengketkan kan ya beda-beda itu beda-beda apa resep. Udah aku selesai makan
tinggal anak aku, habis itu kayak biasanya bersih-bersih, jemput anakku kayak gitu. Kemarin Minggu udah nyuci ya. Senin ini paling yang kering-kering kayak gitu, biasanya kayak gitu sih. Tapi aku mau berhenti ini, apa aku bisa aja sih. Coba kamu aku gak berani telepon temen aku kayak gitu. Aku sangat menjaga privasinya. Kadang-kadang aku gak enak juga. Kadang-kadang gak enak. Kan sekarang kan temen yang kayak temen yang pinter kayak gitu kan, biasanya aku simpen aja kalau kan kadang-kadang ternyata ya kayak gitu. Setelah setelah dewasa kita ya kadang cari kerja ke teman-teman yang lebih pinter, lebih kaya kayak gitu ya kerjanya. Adanya punya pabrik, teman aku tuh punya pabrik. Tapi aku gak sempat aku cari teman aku. Aku ke Bromo Lestari itu kan, aku Bromo ya. Bromo itu aku pernah ngelamar gak dipanggil loh. Gila, apa aku gak dipanggil. Bapak aku marah sih waktu itu. Bapak aku marah, aku mau kerja itu. Kamu itu gak ada yang jamin hidup aku selain aku sendiri, Pak, kayak gitu. Tapi udah ada restu dari suami ya, Kak, gradul-gradul ya udahlah. Aku sudah membuat ikatan yang paling erat dengan suami aku kayak gitu. Tidak dengan orang tuaku ya, saudaraku apalagi, karena orang tua saudara tuh ibarat air kayak gitu. Mau dia ditempatkan di wadah mana aja, dia ya tetap air kayak gitu loh. Kecuali kamu kasih sirup, kasih di perolehan perlakuan yang beda ya, misalkan airnya dipanasi dibikin kopi kayak gitu kan beda lagi. Terus apalagi ya dicacah-cacah kayak gitu tetap menyatu kan, namanya juga orang tua saudara kayak gitu loh. Tapi kalau dengan suami itu kan, aku katanya bapak ibu aku tuh kalau bercerai udah suami urusan sendiri, istri urusan sendiri, anak sendiri kayak gitu. Iya kan? Itu. Tapi tetap ada namanya apa ya, tanggung jawab itu harus. Masing-masing pribadi itu udah terbentuk sendiri kayak gitu. Kayak gitu aja sih kata aku takut banget ya sama ibuku kayak gitu sih kalau cerai itu kayak gitu. Tapi aku juga minta cerai kayak gitu. Aku kok dikontrain sih, capek banget jadi orang kontrakan kayak gitu. Miskin kayak oh ya kayak gitulah, gak enak kalau orang kontrak itu. Gak enak pokoknya, aku menyandang status ngontrak itu bener-bener gak enak. Terus yang itu yang aku rasakan ya. Tapi aku alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Ini anak aku nggak enak aja kayak gitu. Aku daripada kalau aku ya sekarang ya sudah. Sekarang kayak gini sama anak aku ya aku bertahan demi anak itu sih gak apa-apa. Nggak tahu kalau di akhirat masa aku hidup lagi kayak gitu. Katanya ibu aku ada kehidupan kedua. Itu namanya akhirat. Ibuku bilang nggak gitu. Kayak apa, Bu? Kehidupan di akhirat itu ya aku banyak belajar di medsos itu kayak kehidupan biasanya di dunia, kayak gimana kamu di dunia ya itu kehidupan kamu kayak gitu. Kalau mau apa itu namanya reinkarnasi. Nggak tahu ya reinkarnasi, aku nggak pernah mati, cuman mati suri mungkin waktu kecil, waktu bayi. Tapi kalau orang mati itu kayaknya orang tidur itu kayaknya kayak gitulah, orang tidur. Tapi nggak bangun-bangun. Ruh yang ada itu katanya itu ruh kayak gitu. Kamu tuh makanya kenapa aku ngomong keremes menyan, aku kayak bukan aku kayak gitu. Aku tuh yang tadinya nggak ada ambisi kayak gitu. Bener-bener aku nggak tahu, pokoknya dikasih bapak aku ya aku syukurin berapapun ya. Begitu juga dengan suami, siapa yang nggak bersyukur dengan dikasih bapak ya harus bersyukur kayak gitu, dikasih berapa kayak gitu. Kalau kurang aku ngomong, kalau aku butuh aku ngomong. Komunikasi itu penting kayak gitu, jangan diam aja. Apa dia udah tahu bapaknya nggak punya uang kayak gitu, apa udah tahu dia berjuang bukan bapaknya berjuang bukan buat dia. Nggak tahu aku nggak tahu.
adik aku, anak aku. Masih banyak sih yang aku omongin. Tapi aku nggak suka loh kalau aku lagi ngomong kayak gitu. Aku nggak suka. Sebenarnya aku tipikalnya itu sama ibu aku, kamu harus anak-anak, kamu harus anak-anak kayak gitu. Tapi kenyataannya aku kumpul sama mbah-mbah ya, sama mbahku SMP ya. Habis itu aku di SD Al Muslim itu aku ketemu sama mbah-mbah juga, nungguin cucunya kayak gitu di mana? Di TK. Sekarang aja aku sejak kenal medsos ini aku udahlah, aku mau banyak sih teman komite kayak gitu. Mungkin keadaan nggak tahu ya, aku punya anak dua itu mulai aku bergaul, tapi ya sepentingnya aja kayak gitu, seperlunya. Iya, aku belajar, dapatnya aku apa? Belajar sama komite itu dapatnya bikin tas kayak gitu. Terus itu kalau itu pas kerja, kristik itu pas kerja. Ya udah itu aja sih. Pengalamanku seru, jadi perempuan tuh harus mandiri sih iya, kalau nggak itu DP DP dulu kan. Kalau udah punya rumah ya, rumah orang tua apa warisan ya, tinggal dibaikin aja tuh rumahnya kayak gitu. Aku di rumah aja masak ya kayak gitu. Tapi ya, pokoknya aku nggak tahu ya, sebenarnya mudah kok bikin laki-laki setia itu kayak gitu loh. Tapi kalau pelacur yang lebih menggoda, mau apa ibu rumah tangga kayak aku kayak gitu loh. Ini maaf aja ya, aku tuh bener berkata apa adanya. Gimana kalau ibu rumah tangga mau merawat badan kayak gini ya? Gak bisa. Ini aku gak ngomong siapa-siapa ya. Ini secara umum kayak gitu loh. Tapi pak suami aku kan udah, kalau aku sama aku tuh aku melihatnya dia tuh setia banget kayak gitu loh. Aku tahu di hati kamu tuh sebenarnya aku kayak gitu loh. Dia juga tahu kalau kalau dia ini yang ngambang. Apa yang suka aku, perempuan kan biasa ya jadi bunga disukain laki-laki. Tapi kalau laki-laki kan biasa tuh mencintai. Jadi kalau laki-laki harus dituntut lebih setia kayak gitu ya, karena dia mencintai, dia memilih kayak gitu. Nah, kalau aku itu ya, aku bukan bilang hebatnya aku ya bisa milih di antara sekian laki-laki kayak gitu. Oh, aku udah pernah cerita aku dihianati kayak gitu gara-gara aku dikasih tahu intel ya. Aku dikasih tahu adik ibu aku apa gimana. Dia anak sos kayak gitu. Dia suka sama sosial kan. Dia suka sama adik kelas loh. Yang mana sih? Yang itu loh. Oh ya udahlah biarin aja. Sakit padahal aku itu ya. Kan dia memang lebih dari aku mau apa lagi kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang sudah beranak pinak kayak gini, meskipun cuma 2 loh, tapi aku ngeluarinnya 4 kayak gitu loh. Ya bayangin ya, aku coba kalau aku gak mau nikah, paling aku gak ke dokter aku. Ayo, aku gak ke dokter. Mana bu, aku mau tanya dokter perempuan mana aku, wes kapok-kapok Lombok itu udah biasa di ibu-ibu hamil tuh biasanya lo hamil lagi ibu aku, oh, kapok Lombok, oh hamil lagi kapok Lombok kayak gitu tuh udah biasa kayaknya. Kalau sekarang sama semuanya hedonis kayak gitu, hedonisme sendiri-sendiri, individualistik lebih berpengaruh di zaman kekinian kayaknya. Sosialisasinya ya sama segolongan kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa juga sih, pengetahuan dari mana aja, makanya ada vlog ini, vlog saudara online, family channel kayak gitu, itu sangat membantu istilah-istilah kekinian kayak kapok Lombok kayak gitu. Kapok Lombok, aduh. Seneng sih aku ngomongnya bisa lancar kayak gini karena aku banyak diem mungkin. Tapi aku malu kayak itu. Aku sangat apa ya, baper. Kalau sama Pak Jokowi nggak boleh baper kan, dia ngomongnya sama siapa. Kan di medsos itu kan membaca siapa. Iya kan, temen aku itu kayaknya tuh kan dia tuh banyak lah temen aku itu suka posting masalah agama kayak gitu. Dah Bismillahirrohmanirrohim. Aku mau bersih-bersih, beres-beres. Aku gak suka cepet loh, 13 menit itu aku ngomongin cepet kok gini. Rasanya aku cuma ngomong 1 huruf kayak gitu loh. Kenapa? Ini bukan aku banget kayak gitu loh. Bukan aku. Aku bukan aku loh ya judul lagi. Ih, Siapa sih? semuanya. Hah? Dadah. Dadah.
Gelap, Dek. Tadi mendung, hujan, dan aku gak privatisasi yo. Kamu tuh ego banget sih. Di vlog kamu tuh kamu mikir kamu sendiri. Masa iya sih kayak gitu loh. Sampai aku gak peduli subscribe itu apa. Justru itu ya aku mau berhenti. Ini nih udah aku bersihkan kayak gitu. Kalau gak dibersihkan itu kayak gitu mudah jadi ibu rumah tangga tuh bener mudah ya nggak mudah itu kayak gitu Pak suami aku pingin jadi apa cita-citanya kok nggak pas lahir Pak kalau dia tuh ya astagfirullahaladzim serius sampai dukunnya pelacur oh iya dah masa yo boy deh aku tak resik-resik aja kayaknya kalau ngepel aku nggak mampu aku nih aku cepet-cepet mandi aku mau istirahat pusing aku mikir wih sampai segitunya ya aduh sakitnya jadi sakit loh kamu dijewit sama laki-laki yang bukan muhrimnya tuh sakit loh ya oh kalau suami masih bisa ditolerir lah kayak gitu loh tiga laki-laki itu yang dulu apa ya rambut aku ditarik-tarik kayak gitu aku udah tahu siapa ada kayak gitu aku toleh tak pukul tuh mukanya gitu loh aku kan lagi suka banget tuh nonton karnaval kayak gitu nanti terus ada pengumumannya siapa yang menang baju-baju adat sangat referensi banget sih revelan ada hubungannya juga sama ibu aku sebenarnya tapi ibu aku lebih percaya kepada adiknya ya wes aku satu-satunya ngambil jarik cuman satu itu tak pas waktu nikah itu aja mesinnya sepasang aku cuma satu tapi dikasih mertua aku satu dari Bali udah songket Bali kayaknya sama songket sulam emas batik songket sama batik aku simpen aja aku ambil satu nggak ambil sepasang kayak gitu sekarang ini aku dulu tuh ya pertama kali berumah tangga tuh aku berani kayak itu kirain rumahnya enak deket-deket kayak gitu loh mau di pojok sebenarnya aku berani tapi depannya kan kosong sulit aku tembus ke pemiliknya tuh sulit kayak gitu loh aku ada yang Pak Cahyo tak tanyain Pak Cahyo ini nomor teleponnya berapa yang punya rumah nggak ngasih tahu ke aku kayak gitu loh tapi aku bayanganku tuh kalau misalnya aku beli rumah kayak gitu sama-sama ya ini sudah sudah renovasi kan ya aku kayaknya masih ada adikku banyak 3 kuliah kayak gitu kayaknya lama ibu aku memperbaikinya kayak gitu aku penakut takut ada ular kayak gitu ada pagernya ada selokannya kayak gitu masih rimbun kayak gitu loh terus aku harus ngucir Pak Cahyo ini Pak Cahyo yang di depan itu suka jualan aku suka beli jualan apa ya kayak sembako warung kecil kayak gitu loh Pak Cahyo juga namanya masa aku ngusir ini juga kan kalau laku kayak gitu loh kalau tak beli kayak gitu loh memang aku mau relokasi paling Pak tak tuku Pak ngalih ya gak karo ngono ya paling wis tak tuku ngerti dhewe ya tetep jualan atau gimana paling tetep jualan di situ kayak gitu ya dodolono Pak di kono gak apa-apa durung tak bangun ae kayak gitu masa ya gak pekiwuh juga kan ya arepe tak bangun Pak tak pageri tak kei nggon ngono tak gawekno aneh kayaknya negosiasinya lebih banyak kayak gitu kalau ada orang di situ aku harus ngusir kayak gitu loh ya udahlah sebenarnya udah pernah dikontrak sih sama Bu Beni tapi Bu Beni udah nggak ada sekarang aku sebenarnya aku penakut sih kalau siang aku berani awalnya aku alah mas oma cedek waktu kontrak tuh ya omah dempet-dempet aku berani bu wani aku ibuku seneng aja ya aku ada perubahan aduh jadi pemberani aku penakut sih sebenarnya nggak tahu wes sekarang aku udah mau selesai bersih-bersih paling tinggal nyapu depan
nyiram. Kakiku kan masih sakit kayak gitu loh. Kakiku gak bisa diajak kompromi banget, aku jengkel kayak gitu. Aku sedangkan mau tak rendem sama air panas itu ya, sama air hangat, sama garam itu aku udah capek kayak gitu loh. Aku harus ngerebus, terus aku baknya ada di atas juga. Baknya ada di atas. Pak suami kan semakin kaya kan nggak bisa aku nyuruh, ayo siapkan itu. Masa semuanya disuruh kayak gitu, emang dia pelayan seksi. Ya nggak bisa lah aku nyuruh-nyuruh lagi, males aku. Kayak sama kayak gitulah, males lah nyuruh-nyuruh terus kayak gitu loh. Mau aja sih dia disuruh mau. Tolong ambilkan bak di atas tapi orangnya nggak ada. Tolong ambilkan bak di atas ya. Aku mau ngekum kaki. Oh, turun turun. Nggak ada loh. Nggak ada. Orangnya nggak ada. Wis ya, habis itu aku mau nyapu, nyiram kayak gitu. Kalau ngepel aku nggak, sebenarnya dipel sih aku nggak kuat kaki aku. Ada surungan juga, tapi yang aku heran tuh mesin pelku kemana? Aku beli tuh ya. Sama pak suami aku dibuang nggak ngomong-ngomong aku kayak gitu loh. Kok dibuang sih kayak gitu? Wis tak buang. Itu kesukaan aku. Kenapa kamu buang kayak gitu loh? Aku beli lagi kayak gini tapi kayaknya nggak enak. Lagi kayak gini nggak ada peresannya. Jadi aku gantung aja. Wis nggak tahu tak pel apa enggak. Sapu. Udah tak sapu nggak tak siram soalnya kalau keceh air lagi takut kakiku tuh kambuh lagi kayak gitu. Terus aku sudah mandi, udah segar. Ini dijemur di luar ya. Boleh di depan boleh, tapi di depan itu takutnya ada kendaraan kayak gitu loh. Mau di depan boleh kayak gitu. Di sini ya diletakkan gini aja sudah kering kok sebenarnya. Aduk-aduk itu supaya supaya aku taruh di depan ini. Aku keringkan kayak gini. Biar apa ya, kumannya mati kayak gitu. Disetrika tuh maksudnya selain halus kumannya mati kayak gitu. Itu sebenarnya yang dilupakan saat bojone sabar aja loh. Pak suami aku dulu juga awalnya kayak gitu sih. Sekarang tuh nggak tahu ya. Ayo kamu kapan kalau tanya video gitu, kalau aku nggak buat gimana ya, sekali tanya aku kepikiran kayak gitu loh. Udah aku mau mau jemur anduk kayak gitu. Di sini juga nggak apa-apa. Aku lihat jemuranku udah kering belum ya? Sih, udah kering. Loh, udah kering. Udah kering semuanya. Flut. Yang kering-kering ini, yang belum kering aku taruh sini. Cuman berapa ya? Cuman nggak ada salju. Cuman 3. Kayaknya taruh depan semuanya ya. Lebih enak. Lebih cepet kering. Ayah, ayah, ayah. Lebih cepet kering. Loh. Aku taruh sini semuanya. Kalau ini kaos kaki. Istirahat dulu ya, keburu anakku nanti pulangnya jam 1-an sih. Tapi aku mau istirahat dulu, ini jam 11. Aku mau istirahat dulu ya kayak gitu. Gak tidur sih, aku paling nonton TV kayak gitu aja. Jadi kalau aku gak ada TV itu manyun banget, kerja terus ya gak apa-apa sebenarnya kayak gitu loh. Gak apa-apa, tapi aku hidup di zamannya kayak gitu loh. Dulu waktu tahun 92 tuh ya, teman-temanku tuh pada naik semuanya Prima, apa Honda, pokoknya yang bagus-bagus. Pak suami aku tuh pakai apa? Maksudnya apa ya? Aku nggak tahu. Pakai Vespa.
Vespa lama kayak gitu, aku biar aja aku kayak gitu. Wes gak usah kamu jemput-jemput aku kayak gitu. Mungkin mau cari perempuan yang benar-benar mencintai dia ya. Tapi setelah mencintai kok aku bilang aja jangan mudah bilang cerai. Di agama itu dididik gitu agamanya, cuma bilang sholat 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 kayak gitu. Sholat kayak apa, suara pelacurmu di sini semuanya kayak gitu aku loh. Mana bisa aku mau, mending ya orang jauh, mending semua tetangga-tetangga itu loh suaranya ke aku semua, ada suara di kamar kayak gitu. Ya nggak, aku mau sebutin jijik, aku mau sebutin namanya, nggak kenal aku. Kalau sakit kayak gini aku nggak tahu wis. Udah sembuh sih. Udah kering kayaknya kutu air tuh. Kutu air tuh dari mana ya? Bersih loh. Bersih kemarin aja udah disapu loh. Sama dua disapu. Aku dulu bersih masalah. Kutu air itu ya Allah. Nggak tahu ibu aku tuh, aku golongan darah O. Mudah katanya golongan darah O tuh mudah didapat. Capek. Aku tadi di atas sudah ada bak ya, mau tak rendam air panas itu gak sempat, aku capek, aku pinginnya istirahat kayak gitu. Makanya aduh, kalau udah terbiasa pakai mbak itu sebenarnya itu setidaknya itu kaya kayak gitu loh, jadi punya tabungan. Mungkin aku sudah pakai kayak gitu sih sebenarnya, tapi aku dulunya itu enjoy kayak gitu loh. Aku beli makanan aja, aku harus punya manajemen yang bagus kayak gitu loh. Tapi uangnya tiba-tiba kurang. Tiba-tiba kalau kan soalnya aku masalah pendidikan aku nggak bisa main-main ya. Kayak gitu. Meskipun apapun hasilnya namanya pendidikan itu berarti banget kayak gitu loh. Entah itu dari segi moral tuh harus kayak gitu. Kalau melenceng misalkan kayak aku ya, Pak suami aku dulu mungkin nggak marah-marah sama bapaknya atau gimana, aku nggak. Mungkin ya memang istrinya tuh kadang kalau istrinya baik suaminya jadinya baik, kalau istrinya jelek suaminya jadi jelek kayak gitu loh. Ya mungkin aku anak manja, mungkin ya suami aku marah-marah terus kayak gitu. Aku diminta langsung kaya dari mana? Alah, wong duit bapakmu mbok umbar-umbar kok, nang diumbar-umbar kok karo. Nggak tahu, aku memang ngurus uangnya bapaknya ya, aku nggak ngurus kok kayak gitu loh. Tapi Cahyo nggak mau minta ke bapaknya, ya udah mau berusaha sendiri, mau cari sendiri, bagus kayak gitu. Tapi kalau nggak punya uang, kalau uangku habis ya harus tanggung jawab kayak gitu. Aku disuruh ngutang sana ngutang sini, aku udah mau kayak gitu loh. Aku sudah mau loh, tapi sekarang aku agak males kayak gitu loh. Udah nggak mau, aku batasin kayak gitu loh. Dulu aku bisa pinjem ibu aku kayak gitu. Alah, semuanya terbongkar, rahasiaku udah habis, gak ada rahasia lagi. Aku mau nonton TV aja. 50 tahun itu aku udah mulai capek kayak gitu. Tapi aku demikian gak tahu, suka aja foto, tak fotoi semua baju-baju aku, tak fotoi yang lama-lama ya, masih ada sih. Yang lama-lama, yang baru-baru enggak. Tak fotoi satu-satu sampai lemariku tuh habis semuanya. Terus aku beli lagi, ya tak tempati ini. Tak kasih tempat plastik-plastik itu dulu di lemari kayu, dan sebagian tak kasihkan ke saudara aku. Kan kasihan kalau ibu saudaranya itu gak lulus-lulus sih di IAIN kayak gitu loh. Udah taunya jadi wartawan kampus, Bu. Aku nggak ngerti kok dia sampai ke desa-desa gitu, Li. Aku nggak tahu ya. Mungkin aku sekarang nggak tahu, Bu. Mungkin jadi aku males kan ngurusin juga. Aku apa cerita ya, jadi wartawan kampus mungkin, Bu. Aku udah sampai dengan uruskan sendiri. Ibuku tanya kayak gitu, kok sampai ke desa-desa sih, Li? Mungkin jadi wartawan kampus kayak gitu loh. Makanya adiknya terus ibuku meninggal itu bajuku bagus-bagus sih, tak kasihkan aja supaya dia lebih lulus kayak daripada kakaknya kayak gitu loh. Ya udah kayak gitu aja. Bagus-bagus sih sebenarnya. Kalau adikku tak kasih gak dipakai. Nggak tahu ya kan, aku atau dipakainya pas gak ada aku gimana, aku nggak tahu. Kan dia juga ada suaminya ya. Dia dulu belum punya suami waktu itu, masih kuliah, tak kasihkan aja. Sampai suami, taruh aja di lemari kamu, ngapain sih dikasihkan saudara, sambil senyum-senyum kayak gitu.
Lo hari ini aku hari ini jalan di Tukono. Aku tuh mode bosen loh, modah bosen sebenarnya. Bosen banget. Terus sepeda motor, kalau sepeda motor sih sampai rusak ya, aku gak seberapa milih, pokoknya enak lah pakainya. Kalau mobil itu aku kan bener-bener ini barang barang mewah ya, kalau di IPS itu ilmu pengetahuan sosial itu ada pelajarannya. Mobil itu termasuk barang mewah tersier. Kemudian aku milih-milihnya itu aku pikir Ayla, oh yang ini aja yang ekonomis kayak gitu. Terus pas dengan budget. Tapi aku ngelamun sama pak suami aku. Aku kayak orang kaya baru loh. Kayak orang kaya baru mas kayak gitu. Kalau aku punya uang paling aku minta ganti Yaris kayak gitu, minta ganti Etios kayak gitu. Makanya itu benar-benar mobil kesayangan banget. Aku pilih Ayla. Kenapa gak Agia? Karena aku suka Ayla itu kayak orang Madura. Ayla, engkok lah. Akulah sang sang masuk paling kesepian di dunia. Enggak kak, enggak loh. Paling kesepian di dunia. Aku ada kamera, aku ada YouTube, ada TV. Oh banyak kok, aku mau ikut organisasi dimanapun kayak gitu, asalkan aku mau daftar tuh bisa kayak gitu loh. Masalahnya tuh di kesehatan aku dan passion. Ibu aku kok usah lah ikut-ikut waktu kuliah, tapi Pak Suatu juga nggak suka, butuh uang loh, uang, waktu, yang penting tuh waktu juga dan kesehatan. Waktu juga ya, soalnya di sana tuh termasuk dari pengabdian ya, untuk rakyat kayak itu, untuk rakyat yang belum hidup layak. Aku gak bilang normal lagi sampean, tapi yang penting aku bisa mengolah perasaan aku gimana kayak gitu loh. Perasaan kan aku kayak gitu. Aku sudah hidup di alam liar sih, tapi aku udah di sekolahin sampai sampai teknik kimia. Itu bener-bener pengorbanan banget kayak gitu. Dimana pak suami aku pas semester berapa itu gak boleh kerja, aku iya aja, tapi nggak mungkin kan kayak gitu, dia nggak lulus, aku nggak kerja, aku mau bantuin bapak aku di desa mau bikin pabrik tahu, itu nggak mudah kayak gitu loh. Sedangkan aku sama pak suami aku, kamu enak ya, aku merintis ya, jadi anggap aja jadi pengusaha bareng bapak ibu aku. Dia kuliah enak-enakan kayak gitu ya, nggak lulus kayak gitu, aku buntutin aja dia tuh sampai lulus kayak gitu loh, sampai lulus, sampai menikah kayak gitu. Udah sampai menikah kayak gitu, udah dikontrakin loh, kamu bener-bener gak punya rumah, gak dibelikan sama bapak kamu. Ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Aku nggak apa-apa, kasihan juga, aku minta ibu aku kayak gitu. Kalau minta cerai tuh kok marah dia ya kayak gitu. Kamu cari aja yang apa, yang lebih dari aku kayak gitu. Aku kan kayaknya sulit banget, aku udah feeling banget warisan itu agak berat banget sebenarnya. Kalau berapa tahun itu udah dikasih sama ibu aku kayak gitu loh, mungkin aku harus punya baby dulu kayak gitu loh. Aku coba jadi mengusahakan punya baby, mungkin kalau sudah punya baby aku dibelikan rumah kayak gitu loh. Bener sih, aku gak dibelikan rumah sama ibuku, aku berani minta. Aku minta ibu aku sih sudah sakit-sakitan waktu itu. Kamu itu bajunya anakmu kok itu terus baju anakmu. Udah aku belikan bu kayak gitu, tak belikan. Tapi kemudian tak belikan ya yang di TP merek Pope yang bagus-bagus itu loh, yang bermerek. Katanya adik aku dibilangin, ih kamu kayak orang kaya aja pakai baju-baju bermerek. Dia tidak tahu deh, aku kalau nggak ada mereknya aku nggak mau kayak gitu. Beda kan anak pertama sama anak kedua itu, ketiga keempat kayak gitu beda. Bapak aku sama aku tuh pokoknya aku dikasih uang dan aku berani minta kayak gitu. Kalau adik-adik aku nggak tahu, aku ya pakai juga sih. Dia habis itu kayak punya sepatu kickers hilang loh di masjid, kapok. Dulu aku kayak gitu, sama aku udah bilang kapok sih, kok iso loh di masjid iso hilang itu loh kickers. Itu bermerek. Nggak tahu, mungkin sejak itu dia nggak pakai bermerek mungkin. Nggak tahu aku, Mbak Lili nggak tahu ya aku. Ya aku suki gak suki pokoknya aku diskonan kok, DTP ku murah aku kayak gitu.
Aku suka Little M kan, Little M juga bagus. Bagus banget itu. Kainnya dingin kayak gitu. Buat bayi itu harus. Dia ya udah namanya juga saudara ya. Aku nggak marah dibilangin kayak orang kaya. Memang kayak gitu keadaannya. Saudaraku tuh ceplos-ceplos kayak gitu loh. Kayak misalkan Pak Liku juga kayak gitu. Kan rumah mbahku tuh ngumpul kayak gitu ya. Ada mbahku, ada palikku, ada bule aku, ada sepupu aku rumahnya dua. Pokoknya cucu-cucunya udah dikasih semua loh sama mbakku. Sama orang desa tuh cucu-cucunya diwarisi loh ya. Habis itu aku bilang sama Pak Lek aku, "Lek, kenapa gak dipagerin yang sama sih dari ujung situ ke situ?" Paling kira-kira tuh 30 meter paling ya. Kira-kira ya. Kak, lah koyo wong sugih ngono, Nduk. Paling aku bingung juga. Sajane aku padahal alam itu sangat sangat udah kayak kekayaan banget kayak gitu loh. Sederhana itu hidup yang Pak suami aku inginkan, mungkin diam terus diam terus. Kali ini sih ono sawahe kan wis didol ya. Kali ini sih ono Mas, tenang ae. Emangnya kan mau kene gawe gubuk di pinggir kali aja kayak gitu loh. Wes salah gampang, ada gantinya, nanti ada gantinya kayak gitu loh. Udah ya, banyak banget. Ini buat sampah. Banyak sekali. Gunting sama gunting. Di sekolah anakku ya kayak gitu. GPS aku kan itu aja ya. Jadi bujuku ya gak usah bikin program sendiri buat istrinya. Lucu ya. Loh, kedasinya kok gitu sih? Sih. Apa cuk digoyang-goyang to, Nak? Beng. Ya wis. Anto. Sik. Sik tante sik. Apa? Kenapa tuh? Chicken wing. Chicken wing. Lucu. Lucu. Suka aku. Iya. Mungil ya tuh ya. Iya. Ini beng-beng. Enak ini beng-beng. Lucu banget ya. Ini silky. Sukaan aku kok ini cendol. Seneng aku iki. Apa lagi sayang? Oh ya wis. Buat anak apa sih yang enggak ya tuh ya? Iya. Belum lebaran loh, Nak. Euforianya sudah dapat tuh ya. Ikut apa? Puasa ya. Belum lebaran euforianya sudah dapat. Ikut Hah? puasa dia. Apa? Ikut puasa. Iqmal insya Allah, kalau saya nggak tahu juga. Kalau saya tuh kan yang masak ya tuh ya. Kalau nggak itu, kalau kuat terus. Kalau enggak ya aku soalnya kalau masak itu loh kok kayak ibuku. Ibuku dulu terus masak. Padahal aku ya gak berat juga sih. Insya Allah atau sholat puasa. Mahal kalau nggak puasa itu utang, bayarnya fidyah. Jadinya itu berapa kali ya makan aku tuh berapa? Kayak gitu 3 kali.
Misalkan 1 bulan nggak puasa itu kalau disengaja juga nggak boleh Sa. Kalau disengaja nggak boleh. Misalkan, tapi kalau nggak kuat, Gitu-gitu itu ya Mbak. ya kalau menstruasi nggak boleh, nggak boleh puasa. Tapi kalau nggak kuat itu yang kayak emah itu kan harus minum obat seharusnya. Kalau orang biasa ngertinya tuh suplemen vitamin. Yang penting awet. 222 ini kadang-kadang eman ngetokno duit. Ya tuh ya. Tapi nek gizi dan ini bikin kenyang juga. Itu pandan Bali ya. Ya. Kalau ini ya sih. Ini pohon karet apa bunga? Bunganya bagus. Bagus sekali ya. Ini pohon pepaya ini. Kayaknya pohon pepaya ini. Pepaya. Iya pepaya sayur daun. Aku gak ngambil loh ya. Pandan Bali. Pandan Bali. Ini waktunya panen ini Mal. Waktunya panen ini. Ini daun kelor. Wis, enak iki. Ngene. Oh, ini kayak sogo. Merah-merah ya, sogo. Ini kayak mangga. Berharap banget ini Dek. Ini ada gardu bergerak, ini urgent ini. Bagus banget ya listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ini yang kemarin mati berapa jam? 8 jam. Enggak tahu ya, aku kayaknya baru unit gardu bergerak. Mungkin kalau urgent pakai itu ya. Tapi itu sudah 8 jam loh. Mungkin masa mau dibangun ya. Ini kan punyanya perumahan katanya, tidak tahu ya. Sekarang masih boleh ditanamin tuh baik banget kayak gitu loh. Nggak tahu ini mungkin rencananya apa mau dibangun rumah lagi apa tetap kayak gini ya. Aku kalau banjir aku pindah aja. Takut aku sama banjir. Tuh gorong-gorongnya segini loh Dek. Ini bagus banget, itu ada batu-batu. Kayak sumber ya, api. Bagus sekali nih. Alamnya cantik. Soalnya ya di kota ini masih desa ya, belum di kota Sidoarjo agak jauh di sana. Kota Sidoarjo di sana, di sini nih masih desa deket pelabuhan, deket tempat pelelangan ikan di sana, kampung nelayan di sana, Terus ini bisa tambak juga bisa.
Ini tapi ditanami padi. Ini tapi berapa petak ya nggak ketanam itu, kayak gitu loh. Rambutan udah aku kupas kayak gini loh, udah kupas ya, aku kupas ini. Ada ininya ya, kalau leci nggak ada ya. Aku mau pingin tahu ya, penasaran rasanya ini kalau di media sosial tuh ada ini direbus kayak mente kayak gitu, dibikin kayak kacang. Ini udah aku cuci ya, aku masukkan aja, direbus sampai kulitnya, sampai empuk lah, sampai kulitnya itu nggak ada kayak gitu, kemudian digoreng. Hehe, dicoba aja, enak nggak? Ini aku simpan ya, udah aku kupas, ini aku simpan di kulkas kayak gitu. Mau dikasih, aku belum beli kayu manis, aku pakai ini aja. Boleh ini cau, boleh ini pakai ini, boleh nanas. Kalau dulu kayu manis ini cocok-cocok aja asalkan manis. Kayu manis aku nggak ada, aku belum beli. Nih kayak minti rambutan ya, aku kasih garam. Kan mente juga macam-macam ya, diolah sama coklat. Ini bawang putih. Ini aku mente yang rasa bawang putih aja. Ada bawang putih, ada coklat. Mente juga bisa dimasak sama coklat sampai empuk, kemudian digoreng. Rasanya gimana? Kalau kayu manis, manisan tuh udah biasa kan ya. Habis itu kalau asinan juga udah biasa, aku udah pernah. Asinan udah pernah, udah banyak kayak gitu. Pokoknya pakai kayu manis. Kalau ini yang belum, rambutan rasa mente, bisa nggak? Ada sih, aku belum, di media sosial ada. Aku penasaran rasanya aja, kan dijual di umum belum ada ya. Kalau dicampur sama emping ada. Udah mendidih ya, itu sampai berkurang banyak. Nanti di kulitnya dikupas baru digoreng. Itu ada mente juga loh, aku simpan dari dulu, aku beli itu, taruh kulkas masih utuh. Udah aku tutup aja, nanti didiamkan. Tuh, udah didiamkan dulu ya sampai dingin. Selesai, tinggal aku taruh dulu. Aku taruh dulu di sini. Sekarang jam 4 ya. Tadi aku nunggu mente, jambu mente bijinya itu sama rambutannya itu dingin. Aku setrika kayak gitu. Aku masukkan ke lemari. Sekarang aku mau back to kitchen. Kayak gitu aja setiap hari bikin aku seneng sih sebenarnya. Gaya banget deh jadi ibu rumah tangga. Ya sebenarnya apa ya, keherananku iki murai aku sih jane. Kok gelem sih? Untungnya liane untuk duit ya. Untungnya liane untuk jarine entuk. Itu aja yang bikin aku seneng kayak gitu. Udah tahu sih aku sebenarnya nggak terlalu itu, udah dikasih Pak suami aku udah seneng banget. Pak suami itu antara merestui dan tidak kayak gitu. Aku manfaatin aja dia punya basic komputer kayak gitu. Siapa tahu ada komunitas teknik komputer se-Indonesia gitu kan ya. Adikku juga bisa juga kayak gitu. Memang beda sekolah sih kayak gitu. Yang penting kan ilmunya dapat kayak gitu loh. Nggak kaget lagi kalau di kepala desa pakai komputer, kan nggak kaget lagi kayak gitu. Aku balik masak. Udah aku kupas ya, lumayan. Ini biji rambutan udah aku kupas, ini biji mente. Lumayan sih, lumayan sulit. Aku kan cuma lihat di media sosial ya. Lumayan sih, tapi harusnya itu pakai apinya itu tekanan tinggi ya, supaya lekas ngelupas kayak gitu. Ada caranya, pokoknya bisa bisa
apa ya itu, browsing aja, coba secing. Nih ada rambutan, biji rambutan sama biji mente kayak gini ya. Mentenya lumayan atas. Mungkin ngerebusnya kurang lama ya, tapi takutnya hancur kalau lama-lama kayak gitu loh. Harus telaten kayak ngupas kerang. Ini bekasnya bumbu ya. Nggak apa-apa, enak. Mentenya langsung berbumbu. Wah. Enak kok, kayak beton biji nangka. Kayak biji nangka sama. Biji nangka juga enak loh bikin keripik. Ini ya loh. Itu mente sama biji rambutan. Tunggu kering. Sip. Ada dikit gak aku kupas semuanya ya. Soalnya dimakan gini aja enak. Ngupasnya itu kecil-kecil kayak gini ya. Kayak emping. Nih mentenya kayak gini, tapi agak gosong ya. Ini mentenya aku bisa ya, tapi kurang lama. Ini biji rambutan. Enak kayak melinjo. Ininya juga enak juga, tapi kegosongan ya. Terus ini rambutannya kayak leci, tapi ada kulit-kulitnya masih ya. Ini aku kasih di sini. Kayu manisnya aku nggak ada. Ya kayak gini. Mau yang ini apa yang ini? Yang mana? Cocoknya tuh kayaknya ini kan udah manis ya. Aku maunya nanas, agak kecut-kecut. Ini aja ya. Ini udah aku gunting kayak gini. Digunting bisa ada open here ada di sini. Biasanya tinggal dirobek kayak gitu. Ini nih ada kan loh. Mana ya? Ada kayak garis kayak gitu loh. Lah ini open here. Ini ada kayak sobekan, itu udah gak usah pakai gunting bisa. Ini juga sama aja. Ini udah ada juga open di sini ya. Buka di sini, ini ada sobekan ini. Ada sobekan ini ya. Ini juga ini open here. Ada sobekan kan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kayak gini. Enak ini. Biasanya kalau rujak itu ada kecut-kecutnya ya, dondong, mangga. Ini aku cuman punya ini, jadinya ya udah aku buat manisan aja. Manisan nanas rambutan. Udah kayak gini. Ini rambutannya. Bijinya. Biji mente sama biji rambutan. Enak. Ini minumannya. Enak juga. Pakai nutrisari ya. Aku nggak ada kayu manis, aku nggak ada. Enak loh jambu mente. Aku nggak tahu ya. Agak gosong. Aku simpen di kulkas. Aku dulu beli jambu mente. Aku simpen sampai sekarang. Tapi sayangnya gosong. Enak. Aku kasih bawang putih tadi sama garam. Ini gosong aja enak ya. Apalagi gak gosong. Aku kan suka mente.
Aku suka beton. Seneng aku. Cuman kayaknya temperaturnya kurang panas gitu kompornya. Kayak biasanya ditungku ya. Itu gunanya kayu masih dipakai minyak gas. Ada nggak ya minyak gas sekarang? Enak sekali. Ini aku bumbui bawang putih sama garam, enak. Mana lagi? Gosong. Gosong aja enak. Kayak jamu, kayak kedawung, tahu kedawung? Kayak koro bukan. Kedawung, sogo. Sogo tahu kan? Kayak ngupas sogo tuh kan membelah sendiri. Tahu sogo? Enggak tahu. Kedawung? Mau nih enggak kafe. Pak ya. Tahu ya tahu. Cuma searching aja. Ini mau nih sogo itu jamu-jamuan. Sogo itu kayak kerang gitu, kecil banget. Bukanya dulu kayak kerang. Kalau ini biji rambutan enak. Kata ibu buat campurannya melinjo. Rasanya kayak melinjo, enak loh. Enak loh. Enak. Gak aku kupas semua kayak itu kok. Direbus aja, kemudian dikupas enak. Kalau digoreng kan diawetkan ya. Bagian dari pengawetan juga kan. Ini aku belum ada ya. Lemon ada. Apa tuh lagi? Kenari. Kenari itu apa ya? Biji matahari enak juga. Terus apa lagi ya tuh? Biji-bijian tuh enak loh. Oh, posisi jenenge sing kalau orang meninggal itu apa namanya? Kuaci. Itu biji labu enak juga. Biji rambutan enak juga loh. Ya, kalau aku nggak sekolah, mungkin ya mau tahu ya, paling ada penyuluhan di pedesaan kayak gitu bagaimana mengolah alam, kayak bawang goreng kayak gitu. Kalau rambutan di tempat aku tuh rambutan nggak bisa hidup. Kalau apokat, apa belum nyoba ya bapak aku ya? Buah naga sudah. Terus jeruk Bali sudah. Terus jambu Bangkok sudah. Putih tapi bukan pink. Yang belum itu rambutan sama anggur banyak. Kan logonya Probolinggo itu mangga dan anggur. Kalau Sidoarjo ini udang. Ya, udang aja ya. Aku lupa. Udang sama bandeng aku nggak hafal malahan. Ya namanya perantauan ya. Terus kalau Surabaya ini ikan dan buaya. Kalau ini biji rambutan nih enak banget kayak itu loh. Kayak apa namanya? Emping, ya kayak emping. Enak sekali. Ya, pokoknya tidak mengandung racun. Aku kalau jamur kalau digoreng tepung mau, crispy kayak gitu mau. Tapi kalau dimasak belum biasa aku. Ini rasa nanas. Alhamdulillah. Enak. Udah ya. Udah selesai semua. Penasaran aku udah terjawab. Aku mau udah setrika. Kayak biasanya aku nyiapin makan malam kayak gitu.
Lebaran udah siap ini. Id Mubarak. Ini bagus banget ini. Small. Ini isinya ini aja. Tapi 35.000. Ya murah lah daripada pesen ini sulit loh ya nih. Pesen kayak gini nih. Nggak tahu ya kalau sekarang kalau nggak ada channel. Semuanya nih minta ukuran mini. Ini mini. Nih. Semuanya serba mini.